Wah, ini Tuhan Yesus tidak mengasihi saya. Ini Tuhan Yesus tidak mengasihi saya. Ungkapan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Artinya menunjukkan bahwa datang kepada Yesus kita terpelihara, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus. Karena apa yang diberikannya, pengajaran yang diberikannya kepada kita, membuat kita tenang dan tidak pernah takut dengan apapun. Bahannya yang kita baca adalah Yohanes 10 ayat 1-6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Saudara, ketika saya masuk Kristen, perumpamaan-perumpamaan ini mengagumkan saya. Saya sudah cukup umur ketika saya jadi orang Kristen, artinya mengerti konsep dan cara berpikir, kemudian memahami. Ketika saya berada di denominasi manapun gereja di Indonesia waktu itu, saya tekun untuk mengikuti pendeta-pendeta yang berkhotbah di mana-mana. Sampai saya bisa berkhotbah, sampai saya bisa memimpin KKR, memimpin hal-hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Yohanes 10 ayat 11-17. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gerombolan gembala Bapa. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yang menarik yang harus saya jelaskan, ada lagi padaku domba-domba lain. Nah, ternyata ini maksudnya kaum murtadin, yaitu mereka dari gembala yang lain, dari gembala dari masjid lah, masuk ke gereja. Janji Tuhan, siapapun yang di dalam ayat ini, dia akan tuntun pula. Nah, saya merasa bahwa ayat ini untuk kaum murtadin yang saya pimpin, yang sedang berada di dalam pencerahan baru dan mengikuti terang Kristus. Gembala-gembala lokal untuk mana-mana tempat yang sudah mereka pahami, dan tinggal mereka mendengar video-video saya untuk memimpin domba-domba mereka. Itulah kaum murtadin, dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ada lagi dari domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, yaitu domba yang hilang dari Bani Israel. Saudara-saudara, itu yang perlu saya komentari sedikit dari gembala Yesus bagi domba lain. Kalau yang dari Kristen, ya sudah, Anda adalah memang gembalaan Yesus Kristus dari awal lahir. Poin pertama yang harus kita pahami adalah gembala mengenal domba-dombanya. Jadi saudara sebagai kepala rumah tangga harus mengenal anak Bapak, istri Bapak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu harus benar-benar dipahami dan dikenal oleh Bapak.
Kenapa Bapak adalah gembalanya? Bapak adalah sumber berkat, karena Bapak lah yang bisa berhubungan langsung dengan gembala tertinggi kita, Yesus Kristus. Umpamanya kalau sifatnya itu adalah berjenjang. Ia mengenal domba-dombanya dan menuntunnya keluar. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi ada domba. Saifuddin Ibrahim, ya Tuhan, saya siap. Lalu saya diikuti oleh anak-anak saya untuk mengenal gembala yang hebat itu. Tapi walaupun saya juga tetap menuntun anak-anak saya, tetap saja mereka belum mau menerima Yesus Kristus sampai hari ini. Tidak ada paksaan, dan tidak boleh kita memaksakan iman ini kepada walaupun orang yang paling dekat kepada kita. Tetaplah ruang kebebasan berpikir, merasa, dan mendengar itu. Apa kurangnya saya menginjil anak-anak saya? Di YouTube sudah terkenal, dan apa khutbah-khutbah saya tetap saja nggak mau terima. Dan disitulah keajaiban Tuhan itu. Disitulah karunia Tuhan yang tidak bisa saya selami. Rahasia ilahi yang hebat itu. Tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepada gembala itu. Yohanes 2 ayat 24-25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena mengenai mereka semua, Ia mengenal mereka. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Tuhan, yang penting saya sudah serahkan hati saya kepada Tuhan. Dia kenal hati saya. Dia tahu penderitaan saya. Dia tahu air mata saya. Dia tahu kesulitan saya. Dan Dia tahu sukacita gembira saya. Yaitu ketika orang menerima Yesus Kristus. Saya doakan dia angkat tangan dalam nama Yesus. Dan awal-awal itu saya sendiri yang menangis kalau mendoakan orang-orang yang baru bertobat itu. Jadi saudara-saudara, Yesus tahu hati saya. Makanya saya tidak pernah takut, tidak pernah ragu untuk membacakan firman Tuhan, untuk bercerita tentang Yesus Kristus. Jadi itulah saya, saudara-saudara. Selanjutnya para nabi memahami bahwa Allah mengenal jalan hidup mereka. Mazmur 149 ayat 1 untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Jadi dia tahu Saifuddin Ibrahim. Dia tahu anak-anak istri saya. Apakah ada nanti anak saya seperti Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi bertobat terima Yesus? Saya nggak tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Yeremia 9 ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh kebenaran di bumi, sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 66 ayat 18, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Hosea 5 ayat 3, aku ini mengenal Efraim dan Israel, tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Amos 3 ayat 2, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Nahum 1 ayat 7, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara tidak ragu dengan apa yang Tuhan lakukan ke dalam kehidupan saya dan kehidupan Anda juga. Jangan menyesal, jangan mengatakan, wah ini Tuhan Yesus tidak mengasihi saya. Jangan menggerutu karena apapun yang sedang menimpa Anda. Jangan, saudara-saudara. Tuhan Yesus baik. Tetapkan itu di dalam pujian mulutmu dan imanmu. Jangan ada, walau dalam keadaan kesulitan sekalipun. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Berdoa dan berdoa. Angkat tangan kepada Yesus Kristus. Ya, ada saja orang yang memperhatikan kehidupan kita. Ya. Selanjutnya pengenalan Tuhan kepada kita harus mendorong kita untuk juga mengenal Dia. Jadi jangan hanya Tuhan yang mengenal kita, tapi kita tidak mau melakukan kajian, melakukan kontak iman kepada Dia, Sang Penyelamat itu. Mazmur 9 ayat 11,
Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau.